Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Pada kesempatan hari ini, Bapak akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Akan tetapi, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingatkan kembali dengan protokol kesehatan seperti biasa, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, istirahat yang cukup. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Pada tayangan ini, kamu semua akan menyaksikan tentang daripada tujuan kita belajar iman kepada qada dan qadar. Diharapkan pada kesempatan ini atau pada bab ini, kamu semua pada bab ini dituntut kita peserta didik yang pertama mengetahui pengertian iman, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, kamu juga dituntut memahami konsep iman, lingkup iman, terutama tentang iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, kita atau kamu semua dituntut untuk menunjukkan dalil nakli yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dan yang terakhir, kamu diminta menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama kita berangkat dari pengertian secara bahasa. Ada yang tahu? Qada apa? Ya, secara bahasa, qada yang pertama mengandung arti penciptaan. Secara bahasa. Kalau dalam istilah kitab-kitab itu secara lughawi, secara bahasa. Yang kedua, qada juga berarti hukum. Yang ketiga, qada berarti pemberitahuan. Yang keempat, qada berarti kehendak. Dan yang kelima, qada berarti ketetapan. Jadi, qada dan qadar Allah, pengertian qada secara bahasa adalah penciptaan, berarti juga hukum, berarti pemberitahuan, berarti juga kehendak ataupun ketetapan. Satu lagi, qada pun bisa berupa perintah. Jadi, anak-anakku sekalian, sangat banyak arti qada secara bahasa. Nah, tinggal tergantung bagaimana konten atau situasi, kondisi bahasa yang diperlukan untuk menarik sebuah arti. Nah, yang kedua, pengertian qadar. Qadar berarti kepastian. Berarti juga peraturan. Berarti juga ukuran. Jadi, qada dan qadar itu selain kepastian, peraturan, ukuran, ini semua adalah ketentuan dari Allah. Hukum memakai hukum Allah. Ketentuannya nyata nanti kepastian hukum pada manusia. Pemberitahuan dari Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nanti kenyataan hukumnya ada kepastiannya pada manusia. Baik, kita lanjut sampai di sini.
Selanjutnya adalah kita perlu memahami pengertian qada dan qadar secara istilah. Nah, tadi Bapak bilang secara lugawi. Kalau dalam kitab-kitab dikatakan istilahi. Nah, apa pengertian qada dan qadar secara istilah? Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodahnya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Jadi ketentuan Allah masih di zaman azali. Azali ini belum ada sesuatu, belum ada langit, belum ada bumi, masih Allah sendirinya. Nah, kalau kita belajar akidah khamsin, nah, Allah ada dengan sendirinya. Nah, itulah zaman azali namanya. Jadi ketentuannya sudah ada. Si fulan begini, si fulan begitu. Kamu bisa hadir di sekolah. Ketentuannya semua sudah ada. Aktivitas kita sudah ada sejak zaman azali. Itu namanya qada. Sedang qadar adalah perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Jadi qada itu masih zaman azali. Kenyataannya terjadi pada qadar. Si fulan ditakdirkan begini, nah nanti nyata pada manusianya. Si fulan ditakdirkan seperti ini, sengsara dia, bahagia dia, itu sudah ada dalam zaman azali. Nah, nanti kita bisa melihat dari macam-macam takdir. Baik, kita lanjut. Ada beberapa dalil nakli. Nah, jadi yang dimaksud dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita perlu tahu, kita iman kepada qada dan qadar. Mana dasarnya? Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadis Nabi-nya. Nah, yang kedua, kita nanti pun pada bahasan selanjutnya mengetahui macam-macam takdir Allah serta ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Jadi, Bapak ulangi lagi, yang dikatakan dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan mana bunyi dalil naklinya, mana firmannya. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Atau surat Al-A'la. Walladzi qaddara fahada. Jadi dalil nakli atau firman-firman yang bersumber dari Al-Quran yang menceritakan tentang iman kepada qada dan qadar ini banyak sekali. Nah, ini hanya ditunjukkan 2 firman. Baik, anak-anakku, kita lanjut kepada ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia harus yakin pada sunatullah. Dia yakin sepenuh hati bahwa yang dia dapati, yang dia laksanakan, yang dia hadapi, yang dia rasakan, itu adalah sudah sunnatullah. Nah, contoh dalam kehidupan, contohnya mana? Contohnya ada siang, ada malam. Itu adalah pergantian waktu. Itu sudah sunnatullah. Yang kedua, menumbuhkan dia
senantiasa optimis untuk berikhtiar yang terbaik. Karena cenderung orang-orang yang tidak beriman kepada qadar dan qadar, ya, dia lebih mudah berputus asa. Sementara orang-orang yang beriman kepada qadar dan qadar adalah orang-orang yang senantiasa berikhtiar yang terbaik semampunya. Yang ketiga, dia selalu menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Setelah dia berikhtiar, setelah dia berupaya, setelah dia berusaha, lalu dia bersimpu, dia serahkan segalanya kepada Allah urusannya. Itulah tawakalnya seorang hamba. Ketika berhasil, muncul dari hatinya secara spontanitas dia bersyukur. Ketika belum berhasil dalam ikhtiarnya, dia bersabar. Inilah ketentuan dari Tuhannya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani kepada qadar dan qadar itu jiwanya optimis, tidak mudah putus asa. Dia yakin dengan ketetapan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, tadi di slide awal sudah dibagi tentang macam-macam takdir. Ya. Ada takdir. Nah, di sini dibagi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Atau dalam istilah lain, dikasih kemampuan oleh Allah untuk berikhtiar atau usaha kasab. Sedang takdir mubram terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Nah, nanti pada pembahasan ini kamu harus menunjukkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan contoh-contoh takdir mubram. Jadi kembali Bapak ingatkan, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan kehendak Allah, nah, dengan ikhtiar manusia. Sementara takdir mubram adalah takdir yang sudah tidak dapat diupayakan atau diusahakan oleh manusia. Nah, memasuki bagian terakhir, hikmah iman kepada qada dan qadar. Apa sih hikmahnya? Kita pelajari tentang iman kepada qada dan qadar ini. Ya. Nah, yang pertama, tentang hikmah kepada qada dan qadar. Kalau tadi telah disebutkan tentang ciri orang yang beriman, apa saja hikmahnya? Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Tadi Bapak ucapkan di awal, dia berupaya, dia berikhtiar, dia berusaha. Nah, setelah dia berikhtiar, dia berusaha, dia bertawakal. Pada kenyataannya, setelah dia bertawakal, nah, dia mendapat hasil, dia bersyukur. Lalu, walaupun belum berhasil, dia tetap bersabar. Hikmah yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Nah, mentang-mentang berhasil, tidak ada istilah, ini kan usaha saya. Ini kan saya yang capek. Nah, kalau dia berhasil, kalau tidak berhasil, nah, menumbuhkan di dirinya tentang sifat yang putus asa. Ya, udah begini, ya, udah begitu. Nah, itu namanya sifat putus asa. Makanya, hikmah iman kepada qada dan qadar ini menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Optimis dia. Hasil urusan belakangan. Yang penting dia tunjukkan maksimal usahanya. Yang penting dia buat yang terbaik dalam ikhtiarnya. Yang keempat, menenangkan jiwa. Tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia ikhlas menerima keputusan dari Allah tentang takdirnya. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah. Setelah dia bersabar, dia bersyukur, kemudian ada rasa optimis pada dirinya, hatinya, jiwanya tenang, dia senantiasa mengistiqomahkan keimanan kepada Allah. Selanjutnya apa hikmahnya? Menumbuhkan jiwa pemberani.
pemberani kalau Allah yang maha memutuskan. Dia yakin kalau Allah telah menolong, tidak ada satu makhluk di dunia pun yang bisa mencegahnya. Tetapi kalau Allah sudah tidak bisa menolong kita, siapapun manusia di dunia ini tidak akan bisa menolongnya. Seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Harus seimbang. Dia tidak hanya berharap hasil. Dia tidak hanya merasa hebat dalam ikhtiar, tetapi dia mencoba perilaku orang-orang yang iman kepada qada dan qadar. Hikmahnya adalah seimbang dia. Ikhtiarnya dia buat, doanya dia buat, dia pun berserah diri kepada Allah. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tentang arti qada dan qadar secara bahasa dan secara istilah, ada beberapa lagi ya, yang harus kita raih, yang harus kita pahami pada bab ini, yang akan menjadi titik temu dalam kehidupan kita. Kalau misalnya dia mengambil hikmah dari tadi itu semua, iman kepada qada dan qadar dalam kehidupannya, tentunya dia akan menjadi orang-orang yang optimis. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak ungkap ada beberapa contoh dari hikmah. Bersyukur ketika mendapat nilai yang memuaskan. Nah, kalau dari tadi pembagiannya ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrok. Ya. Jadi nanti kamu juga diminta untuk menunjukkan contoh-contoh apa itu takdir mu'allaq pengertiannya, apa itu takdir mubrok pengertiannya, berikut dengan contoh-contohnya. Nah, anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini tentunya kita semua berikhtiar kepada Allah melalui iman kita kepada qada dan qadar. Yakinlah bahwa ini sudah ketentuan Allah, tapi tetap kita ikhtiar. Kegiatan pembelajaran harus tetap berjalan terus. Bapak ingatkan sekali lagi, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah bahwa masa pandemi ini semoga cepat berlalu. Itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.